Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir semester mata pelajaran teknologi informatika. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raffi Firsatullah Afida, NIK saya 6225111350 asal kelas saya dari N1G. Saya akan menjelaskan tentang Gen AI. Yang pertama, penggunaan Gen AI untuk mendukung pembelajaran mahasiswa. Yang pertama, pengertian Gen AI atau Generative Artificial Intelligence adalah jenis kecerdasan buatan yang dirancang untuk menghasilkan konten baru dengan meniru cara manusia berpikir dengan berkreasi. Konten yang dihasilkan dapat berupa teks, gambar, audio, video, data, hingga kode program, dan masih banyak yang lainnya. Contoh Gen AI yaitu ada banyak sekali. Contohnya yang pertama ChatGPT, Google Gemini, Pilot, dan masih banyak lainnya yang dapat mendukung pembelajaran mahasiswa. Yang kedua, peran Gen AI dalam pembelajaran mahasiswa. Gen AI berperan sebagai alat bantu belajar, bukan pengganti mahasiswa. Fungsinya adalah mendukung pemahaman materi. Yang kedua, membantu eksplorasi ide. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi belajar. Dan yang keempat, memfasilitasi pembelajaran mandiri. Yang ketiga, contoh penggunaan Gen AI dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu poin A, membantu memahami materi kuliah, yaitu bisa saja untuk menjelaskan konsep yang sulit dengan bahasa sederhana. Contohnya, meringkas sebuah banyak teks atau teks yang panjang bisa diringkas dengan secara sederhana agar mudah dipahami dan mengefisiensikan waktu. Yang kedua, memberikan analogi atau contoh tambahan. Yang kedua, memberikan analogi atau contoh tambahan. Yang ketiga, menjawab pertanyaan terkait materi kuliah. Contohnya, pada saat mata pembelajaran ada sebuah soal yang mungkin susah kita kerjakan dengan sendirinya, maka kita dapat membantu atau kita dapat meminta tolong kepada AI untuk membantu menjawab sebuah soal yang susah tersebut. Poin B, membantu penyusunan tugas akademik. Yang pertama, membuat kerangka makalah atau presentasi. Yang kedua, memberikan ide judul dan rumusan masalah. Yang ketiga, membantu parafrase tanpa plagiarisme. Poin C, latihan dan evaluasi mandiri. Yang pertama, membuat soal latihan dan kuis. Contohnya, ada sebuah tugas yang diharuskan membuat soal yang banyak, maka kita dapat menggunakan AI. Yang kedua, simulasi tanya jawab. Yang ketiga, memberikan umpan balik awal terhadap jawaban mahasiswa. Poin D, yaitu mendukung riset dan studi literatur. Yang pertama, merangkum artikel atau jurnal. Yang kedua, membantu memahami istilah akademik. Dan yang ketiga, menyusun daftar poin penting dari bacaan. Selanjutnya yaitu poin E, pembelajaran keterampilan digital. Yang pertama, merangkum artikel atau jurnal. Yang kedua, membantu memahami istilah akademik. Yang poin E yaitu pembelajaran keterampilan digital. Yang pertama, membantu belajar pemrograman. Yang kedua, memberikan contoh kode dan penjelasannya. Dan yang terakhir atau yang ketiga, melatih penulisan akademik dan bahasa asing. Yang keempat, yaitu manfaat penggunaan Gen AI bagi mahasiswa. Yang pertama,
meningkatkan pemahaman konsep. Yang kedua, menghemat waktu belajar. Yang ketiga, mendorong pembelajaran mandiri. Yang keempat, membantu mahasiswa dengan gaya belajar berbeda. Dan yang terakhir, meningkatkan literasi teknologi dan AI. Yang keempat, mengenai bagi mahasiswa. Meningkatkan pemahaman konsep. Menghemat waktu belajar. Yang ketiga, mendorong pembelajaran mandiri. Yang keempat, membantu mahasiswa dengan gaya belajar berbeda. Dan yang terakhir, yang kelima, meningkatkan literasi teknologi dan AI. Poin B yaitu etika penggunaan gen AI untuk mahasiswa. 1. Pengertian etika penggunaan gen AI. Etika penggunaan gen AI adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur cara penggunaan teknologi AI relatif agar dilakukan secara bertanggung jawab, jujur, aman, dan adil. Etika ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan AI serta memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan untuk tujuan yang bermanfaat bagi manusia dan masyarakat. Yang kedua, prinsip etika penggunaan gen AI. Poin A, kejujuran akademik. Yang pertama, tidak menjadikan hasil gen AI sebagai karya pribadi sebelumnya. Kedua, tidak melakukan plagiarisme. Ketiga, tetap mencantumkan sumber jika diperlukan. Poin B, tanggung jawab pengguna. Mahasiswa bertanggung jawab atas isi data. Yang kedua, tidak memanfaatkan AI jika terjadi kesalahan. Ketiga, memeriksa kembali hasil dari gen AI. Poin C, yaitu transparansi. Yang pertama, mengungkapkan penggunaan gen AI jika dimungkinkan. Yang kedua, tidak menyembunyikan penggunaan AI dalam ujian identitas tertutup. Poin D, yaitu tidak menggantikan proses pembelajaran. Pertama, gen AI dalam bentuk AI itu kedua, mahasiswa tetap harus memahami, menganalisis, dan menyimpulkan sendiri. Poin E, menghindari perbandingan tujuan. Yang pertama, tidak menggunakan gen AI untuk sumber jelas. Yang kedua, tetap melatih kemampuan berpikir kritis dan kritis. Yaitu contoh penggunaan gen AI yang tidak etis. Yang pertama, mengalih jawaban secara penuh. Yang kedua, menggunakan gen AI saat ujian PASN. Yang ketiga, mengumpulkan tugas yang sepenuhnya dibuat. Dan yang keempat atau yang terakhir, meminta AI melanjutkan tugas AI tanpa kontribusi pribadi. Tentunya masih banyak contoh yang tapi saya hanya bisa melanjutkan 4 karena keterbatasan waktu. Dan keempat, sikap bijak dalam penggunaan gen AI. Yang pertama, gunakan sebagai partner belajar. Yang kedua, tetap aktif berpikir. Yang ketiga, jadikan AI sebagai sarana belajar bukan jalan pintas. Yang keempat ada terakhir, patuhi aturan akademik kampus. Kesimpulan pada akhir materi saya, penjelasan saya yaitu yang pertama, AI memiliki peran besar dalam mendukung pembelajaran mahasiswa. Ya, AI sangat memiliki peran besar, yaitu dapat membantu kita untuk dalam proses pembelajaran untuk mengerjakan tugas atau sebuah catatan yang banyak menjadi lebih sedikit. Yang kedua, penggunaan gen AI harus disertai etika dan tanggung jawab. Dan yang terakhir atau yang ketiga, mahasiswa yang bijak menggunakan gen AI akan memperoleh manfaat maksimal tanpa melanggar nilai akademik. Ya, itu sekian presentasi dari saya. Saya Rafi Firsatul 3 izin mengakhiri. Ya, tidak ada kata atau ucapan yang salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.